Hai semua, jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah logika di pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan kali ini, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, agar ketika kalian menerima materi ini, kalian dapat menerimanya dengan baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari atau membahas mengenai logika bahasa dan penalaran. Kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian logika, sejarah logika, jenis-jenis, manfaat, dan untuk apa sih kita belajar logika. Nah, pada pertemuan kali ini, ada beberapa hal di pertemuan sebelumnya yang akan kita bahas, terutama untuk pengertian logika. Mungkin kalian masih ingat, logika secara etimologis itu merupakan hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Nah, ada juga yang mengatakan logika itu merupakan ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus. Ada juga yang menyebutkan bahwa si logika ini merupakan ilmu menalar. Dia berpikir secara tepat. Si logika ini kita bahas atau kita pelajari agar kita dapat memiliki kecerdasan logika. Kemudian kita juga mampu secara cerdas menggunakan logika kita tersebut. Kecerdasan logika ini merupakan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menjawab suatu pertanyaan ketika kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Dalam hubungannya, si logika ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi inti utamanya sih si logika ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah ketika seseorang menjabarkan masalah itu sedikit demi sedikit. Jadi langkah-langkah yang digunakan seseorang untuk memecahkan masalah itu dengan memecahkan masalahnya sedikit demi sedikit. Jadi dianalisis sedikit demi sedikit. Nah, di pengertian logika ini tadi ada disentil sedikit mengenai bahasa, kemudian mengenai menalar. Jadi apa sih hubungan dari logika, bahasa, dan menalar itu? Tadi kan di dalam pengertian logika ada juga dibahas bahasa, di dalam pengertian logika ada juga dibahas mengenai menalar. Jadi apa sih hubungannya? Kenapa sih si bahasa dan si menalar ini masuk ke dalam si logika ini? Nah, itu akan kita bahas lebih dalam lagi. Pertama, kita akan membahas mengenai penalaran. Penalaran itu merupakan cara menggunakan nalar kita dengan pemikiran atau cara berpikir logis. Nah, tetapi tidak semua berpikir itu adalah bernalar. Meskipun penalaran itu merupakan pemikiran, tetapi tidak semua berpikir itu merupakan bernalar. Jadi tidak semua kalian berpikir itu disebut dengan kalian sedang bernalar. Kenapa sih seperti ini? Karena dalam penalaran itu kan kita memerlukan analisis-analisis. Jadi sifat analitik itu sangat diperlukan dalam proses bernalar. Contoh dari kita berpikir tetapi tidak bernalar itu adalah ketika kita sedang melamun, ketika kita sedang mengingat-ingat hal di masa lalu. Jadi itu tidak termasuk ke dalam proses bernalar karena kita tidak melakukan kegiatan menganalisis atau sifat analitik itu tidak ada di dalam kegiatan kita melamun, kegiatan kita mengingat. Kita hanya mendeskripsikan ketika kita melakukan proses mengingat kembali masa lalu kita itu seperti apa, kenangan-kenangan kita itu kita hanya mengingat kembali itu hanya mendeskripsikan kembali, tetapi kita tidak menganalisis.
Dan ketika kita melamun juga kita tidak menganalisis. Nah, hal-hal itu disebut dengan berpikir, tetapi kita tidak bernalar. Jadi sifat analitik ini juga sangat penting dalam penalaran. Nah, sifat analitik ini juga terdapat dalam si logika. Makanya penalaran dengan logika ini sangat berhubungan erat. Kemudian, tadi sudah disebutkan dalam bernalar kita perlu menganalisis. Jadi, perlu diingat kembali bahwa berpikir tidak mesti bernalar, tetapi bernalar sudah pasti berpikir. Nah, selanjutnya ini mengenai bahasa. Bahasa itu merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa juga disebut sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, si bahasa ini merupakan alat berpikir yang apabila dikuasai dengan baik dan digunakan dengan tepat, maka akan dapat membantu kita memperoleh kecakapan berpikir atau berlogika dengan tepat. Bisa juga dikatakan kita berpikir logis. Nah, logis atau masuk akal merupakan ukuran yang hampir selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam kegiatan berilmu. Dalam pembicaraan yang tidak penting pun, berpikir logis ini perlu kita gunakan ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita. Dalam berilmu, mengembangkan, memahami, dan mengkomunikasikan si ilmu, logis atau tidak merupakan ukuran mutlaknya. Jadi ketika kita mengembangkan, memahami, dan mengkomunikasikan ilmu, kita dapat mengukurnya menggunakan berpikir logis ini. Nah, alat ukurnya juga itu si alat ukurnya ini juga seperti kita menggunakan termometer, tapi bukan termometer. Jadi si logis ini seperti termometer dapat mengukur cara kita dalam mengembangkan, memahami, dan mengkomunikasikan ilmu. Nah, si ilmu ini merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu. Proses berpikir tersebut meski atau harus dilakukan dengan cara tertentu, karena itulah dasar dari disiplin ilmu. Proses menuju kesimpulan biasanya hanya dianggap sahih jika dilakukan menurut cara tertentu yang disebut logika. Sahih itu atau biasa disebut dengan mutlak. Jadi proses kalau kalian ingin mengambil kesimpulan disebut valid itu jika dilakukan berdasarkan logika. Jadi sederhananya si logika ini dapat didefinisikan sebagai pembicaraan mengenai bagaimana kita berpikir secara valid, atau bisa juga dikatakan aturan bagaimana kita berpikir secara benar. Jadi bagaimana kita berpikir secara benar. Nah, ukuran-ukuran dalam logika tersebut itu menjadi penentu untuk menguji apakah seseorang telah berpikir secara benar atau salah. Cara mengujinya itu bisa dengan serangkaian hukum atau pola. Jadi bisa kita ukur dengan pola atau hukum. Nah, pola dasarnya adalah bagaimana pengetahuan baru disusun dari pengetahuan lama. Jadi kita berpijak pada pengetahuan lama untuk mendapatkan pengetahuan baru secara konstruktivisme. Nah, disinilah peran premis dan kesimpulan.
Jadi untuk mencapai kesimpulan itu kita harus mengetahui premis-premis sebelumnya atau pernyataan-pernyataan sebelumnya. Si logika ini bertolak dari beberapa premis atau sejumlah premis yang sudah diketahui. Jadi informasi dasar yang sudah kita ketahui untuk menghasilkan suatu informasi yang baru atau pengetahuan yang baru. Si bahasa ini di dalam si logika ini untuk mendapatkan pengetahuan yang baru ini sangat berperan penting, berperan sangat esensial. Nah, dia dapat membantu, tetapi secara bersamaan juga si bahasa ini dapat mencelakakan. Jadi bahasa ini sebenarnya bahaya. Dia dapat membantu, tetapi dia juga dapat membahayakan. Nah, kenapa sih dia disebut dapat membahayakan atau mencelakakan? Dia dapat membahayakan atau mencelakakan jika dia tidak digunakan secara tepat atau digunakan secara salah. Nah, kegiatan berilmu akan mati bila terjadi kekeliruan dalam penerapan bahasa ini. Jadi, bahasa ini sangat sensitif, makanya dia sangat esensial atau sangat penting. Karena dia sangat sensitif dalam logika atau dalam berilmu. Dia akan bisa membawa kita pada kebenaran, tetapi dia juga akan bisa membawa kita pada sesuatu yang dapat mencelakakan diri kita. Kemudian, bahasa ini bagi manusia merupakan pernyataan pikiran atau perasaan yang paling komutatif, bisa menggunakan gerak tubuh atau mimik muka ketika kita menginformasikan sesuatu. Tetapi dalam penerapannya itu sangat terbatas. Sama seperti si penalaran tadi, sama seperti penalaran tadi, si bahasa ini memiliki logikanya sendiri. Jadi, penalaran memiliki logikanya sendiri, bahasa juga memiliki logikanya sendiri. Nah, bahasa yang disusun oleh sekelompok masyarakat mengandung kekasannya sendiri, kekasan sebagai kulturnya sendiri. Nah, dalam arti luas, ini dapat menjadi pembentuk bahasa tersebut. Dapat menjadi basis dalam membentuk bahasa tersebut, menjadi basis atau menjadi dasar. Nah, salah satu poin yang harus dipertimbangkan itu misalnya proses penerjemahan suatu pemikiran dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini bisa dijadikan sebagai contoh mengapa bahasa ini disebut sangat esensial. Misalnya ketika kita menerjemahkan bahasa satu ke bahasa lain. Ketika kita menerjemahkannya benar, maka orang akan menerima informasinya dengan benar. Tetapi ketika kita menerjemahkannya dengan salah, maka kita dapat mencelakakan orang tersebut atau bahkan kita yang celaka dari kesalahan penerjemahan bahasa tersebut. Makanya bahasa ini sangat esensial, dan dalam menggunakan bahasa ini kita harus berpikir secara logis seperti itu. Tanpa bahasa, manusia tidak akan mampu berpikir. Bahkan ketika pemikiran itu masih dalam kepalanya, sebelum diucapkan sekalipun atau untuk dikomunikasikan, bisa untuk diekspresikan, itu dapat mencegah perilaku tertentu. Maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti ini, ketika masih di dalam kepala kita, belum kita bicarakan, belum kita ungkapkan atau kita ekspresikan sedikit pun, nah
sesuatu yang kita pikirkan itu sudah terbahasakan di dalam pikiran kita. Seperti itu. Kalau kita tidak memikirkannya, maka tidak terbahasakan di dalam pikiran kita atau bahkan tidak bisa kita ucapkan. Maka dari itu, bahasa dan logika ini berhubungan sangat erat. Baiklah, untuk materi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti tugas kalian membuat video penjelasan secara berkelompok. Itu satu kelompok, nanti kalian atur sendiri. Kalian membuat video sekreatif mungkin. Kalian membuat video sekreatif mungkin. Kalian satu kelas itu bisa dibagi menjadi kalian dibagi menjadi 6 kelompok. 5 atau 6 kelompok. Jadi nanti kalian pilih sendiri, bagi sendiri berapa orang. Tapi satu kelas itu minimal 5, maksimal 6 kelompok. Kalian buat video di dalam satu kelompok itu penjelasan mengenai logika, bahasa, dan penalaran. Kemudian hubungannya buat dalam sepemahaman kalian. Kalian memahaminya seperti apa, kalian ungkapkan. Kalian masukkan juga literatur, referensi-referensinya, sumbernya juga dituliskan. Kemudian nanti kesimpulan dari kelompok kalian itu apa disampaikan juga. Buat video itu nanti dikumpulkan, masukkan ke dalam flashdisk per kelas. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.